sikap manis Saka. Stella meringkuk duduk di dalam kamar shower. Dia menatap air yang kini mengguyur tubuhnya dan jatuh di atas lantai kamar mandi. Entahlah, dia sendiri tidak paham kenapa hatinya merasa remuk sekarang. Apalagi ketika Saka selesai mencapai puncaknya. Pria itu justru mengabaikannya begitu saja. Bukan karena Stella menginginkan sebuah perhatian, dia tidak butuh itu. Tapi yang dia inginkan hanya izin untuk menemui ibunya. Stella khawatir pada ibu. Dia cemas apakah ibu dirawat dengan baik, dan di mana keberadaannya sekarang, apa dia baik-baik saja. Jujur, Stella merasa dia salah mengambil langkah. Dia terlalu terburu-buru mengambil keputusan tanpa berpikir panjang. Dan sekarang dia bahkan tidak akan bisa bertemu dengan ibunya lagi. Dia terisak, menyeka air mata yang sudah menyatu dengan guyuran air dingin itu. Dia ingin menghukum dirinya yang mungkin sudah sangat ceroboh dalam mengambil langkah. Karena apa yang terjadi sekarang benar-benar sebuah kesalahan. Dan jujur dia menyesalinya. Jika tahu akan berakhir seperti ini, mungkin dia tidak akan mau menyetujui ucapan Saka. Entah sudah berapa lama dia berada di kamar mandi, sampai bibirnya pucat dan telapak tangannya mengkerut karena terlalu lama berendam air. Dia benar-benar seperti orang patah hati. Namun bedanya, dia terluka karena tidak diperbolehkan untuk menemui ibunya. Sekujur tubuhnya terasa dingin. Stella berdiri lalu mematikan shower. Dia meraih sebuah backdrop yang terlipat rapat di atas rak di samping wastafel. Dan di sisi kanan ada bathtub besar. Setelah mengenakan benda itu, dia menatap pantulan dirinya di depan cermin. Memandangi wajah pucat yang kini sudah tidak memiliki harga diri lagi. Apa aku salah langkah? Gumamnya dengan pelan, terus memperhatikan wajahnya yang lesu. Bahkan terlihat jelas air menetes dari ujung rambutnya yang basah. Jika memang dia salah langkah, ada baiknya Stella mencari sebuah jalan keluar. Dia tidak ingin terus-menerus terkekang di sini. Dia ingin menemui ibu dan menjaganya. Setelah merasa dirinya cukup kuat, Stella menarik nafas dengan panjang, lalu dia keluar dari kamar mandi. Tepat setelah pintu kamar mandi terbuka, dia sudah tidak mendapati Saka di kasur lagi. Padahal saat dia bersiap ingin mandi, pria itu masih tertidur di sana. Tapi sekarang tidak ada orang di atas kasur. Hanya spray, selimut, dan bantal yang tidak berantakan akibat sesi bercinta mereka tadi. Stella terkejut saat mendengar sebuah suara dan ketika menoleh ke samping, dia terkejut mendapati Saka yang duduk di sofa, hanya memakai boxer dan setengah telanjang. Pria itu sedang mematikan korek ke ujung rokoknya, lalu menyesap benda itu dengan gayanya yang begitu dingin. Saka tidak mempedulikan kehadiran Stella di sana. Dia menatap keluar jendela untuk melihat suasana malam di kota Hamburg. Terlihat begitu tenang dan gelap karena sudah malam. Stella yang bingung harus mengatakan apa, kembali berbalik ke dalam kamar mandi. Momen itu terlalu awkward sampai dia sendiri tidak tahu harus melakukan apa. Di dalam kamar mandi, dia terus kebingungan apa yang harus dia pakai. Baju miliknya tadi sudah lusuh dan bau keringat. Dia takut jika kembali memakainya maka Saka akan mengamuk karena mencium bau yang tidak sedap. Karena terlalu kebingungan, dia memilih untuk duduk di atas kloset duduk. Hatinya sangat berat untuk meminta tolong pada Saka. Memangnya dia siapa? Hanya seorang wanita yang menjadi bahan pelampiasan pria itu. Nasibnya sungguh miris. Sudah tidak diperbolehkan menemui ibu dan sekarang dia bahkan tidak memiliki baju. Ceklek, di tengah kepalanya yang sibuk memikirkan semua, tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka. Stella mendongak ke depan dan dia terkejut saat mendapati Saka berdiri di sana. Penampilannya sangat cool, masih dengan memakai boxernya. Bertelanjang dada dan otot-otot absnya terlihat gitu nyata di perut pria itu. Stella meneguk salivanya dengan kasar, bukan karena dia terpesona, hanya saja dia panik karena takut Saka menginginkannya lagi. Padahal dia baru saja selesai mandi. Oke, ini sebuah kaos berwarna melayang tepat di hadapan Stella dan berhenti di atas kepalanya. Berkemaslah dan ikut saya keluar. Pintu tertutup kembali dan ketika Stella menyingkirkan kaos yang menutupi penglihatannya, sudah tidak ada Saka di sana. Dia menatap kaos putih itu. Tatapannya terlihat begitu rumit, sama seperti pikirannya, kemana mereka akan pergi. Sungguh Stella merasa takut karena pria itu bisa saja menjualnya. Ayolah, dia terlalu overthinking. Bukankah dia sudah menjadi wanita pria itu? Wanita simpanan lebih tepatnya. Tidak ingin membuat Saka menunggu, Stella segera memakai kaos itu, yang sialnya sangat besar sehingga menutupi sampai di bawah lutut.
Stella menatap penampilan dirinya di depan cermin. Astaga, apakah dia harus berpenampilan seperti ini? Di tengah kesibukan dia memandangi dirinya, Saka tiba-tiba masuk. Dia mendapati wanita itu yang sudah gelagapan sendiri. Saya akan keluar, Tuan, ucapnya dengan cepat, lalu berbalik dan hendak pergi, karena dia tahu Saka akan mandi. Baru saja dia ingin menuju pintu, tiba-tiba Saka menahan pergelangan tangannya, dan itu membuat ketakutan Stella menjadi bertambah berkali-kali lipat. Tunggu, perintah pria itu lalu menarik Stella untuk berdiri di hadapannya. Apa Saka menginginkannya lagi? Gila, Stella sudah kelelahan. Bolehkah dia berhenti sebentar saja? Ingin menolaknya, tapi dia takut Saka akan marah. Namun hal yang tidak terduga, ketika Stella berdiri di hadapan pria itu dan menghadap ke kaca, tiba-tiba Saka meraih sebuah benda yang merupakan pengering rambut. Stella terdiam di tempat ketika menyadari apa yang dilakukan oleh pria itu. Dia menyalakan hair dryer dan mulai mengeringkan rambut Stella. Dia tercengang sebentar, lalu menatap dari cermin. Pria itu tampak serius melakukannya. Astaga, di balik kemesuman otaknya, Saka merupakan orang yang sangat perhatian. Tanpa diminta, tanpa mengatakan apapun, dia mau mengeringkan rambut Stella. Tentu pria ini akan sangat menyayangi kasihnya, bukan? Tapi yang Stella herankan, jika Saka memiliki seorang kekasih, kenapa pria itu tidak melakukannya pada kekasihnya sendiri? Sejujurnya, Stella benar-benar penasaran, tapi dia takut bertanya banyak hal. Dia takut Saka marah dan memakinya. Karena kabar dari beberapa orang di kantor mengatakan jika CEO Harris Group itu merupakan orang yang sangat temperamental. Namun hanya segelintir orang yang mengetahui kenakalannya. Saka menyudahi kegiatannya. Dia meletakkan pengering rambut itu di tempat semula. Tunggu saya di luar. Stella menganggukkan kepala. Dia meraba rambutnya sudah benar-benar kering dan halus. Dia malah menjadi tersipu malu saat mengingat ketika Saka mengusap dan membelai rambutnya tadi. Kenapa masih di sana? Kau mandi bersama? Atau kau masih menginginkan saya? Stella tersentak saat mendengar ucapan pria itu. Buru-buru dia menggelengkan kepalanya dan langsung melipir keluar. Menyadari tingkah gugup Stella, pria itu tersenyum sinis. Lalu dia masuk ke dalam ruang shower yang berdinding kaca. Detik kemudian, terdengar suara guyuran air yang membasahi tubuh atletis dan berototnya. Setelah selesai berkemas, saat ini mereka baru saja tiba di basement. Stella terus mengikuti langkah panjang pria itu yang kini mendahuluinya. Astaga, apa dia tidak bisa berjalan lebih santai? Gumamnya yang tampak kesusahan sendiri untuk menyeimbangkan langkah dengan pria itu. Saka membuka pintu mobilnya, diikuti oleh Stella yang membuka pintu mobil bagian belakang. Menyadari apa yang dia lakukan, Saka berhenti dan menoleh. Heh, apa yang kau lakukan? Sentak pria itu dan langsung mengagetkan Stella. Ada apa, Tuan? Tanya Stella yang sudah ketakutan. Apa dia melakukan sebuah kesalahan sehingga mendapat pelototan maut dari Saka? Tapi dia tidak melakukan apapun. Dia hanya ingin masuk ke dalam mobil. Atau jangan-jangan dia memang tidak diperbolehkan untuk masuk. Siapa yang mintamu duduk di belakang? Duduk di depan, ucap pria itu yang tampak kesal. Saya bukan supir pribadimu, sambungnya lagi, lalu masuk ke dalam mobil. Stella terdiam. Dia mengulung bibirnya sendiri dan berjalan pelan menuju pintu depan. Bukannya dia menganggap Saka sebagai supir, dia hanya merasa tidak pantas duduk di samping pria itu. Mobil itu keluar meninggalkan basement apartemen termewah di kota Hamburg, lalu menyusuri jalanan yang terlihat begitu ramai namun tetap rapi. Stella sendiri tidak tahu kemana dia akan dibawa. Sepanjang jalan dia hanya memandang keluar jendela mobil. Besok Brans akan menemuimu. Dia akan menjelaskan beberapa hal yang lebih detail lagi. Stella menoleh ke samping melihat wajah pria itu yang tampak sangat fokus dengan kemudinya. Jujur, Saka sangat tampan, tapi sayang, dia merupakan salah satu pria nakal yang cukup menyebalkan. Kita akan kemana, Tuan? Tanya Stella dengan hati-hati saat dia memahami ucapan Saka tadi. Pria itu tidak menjawab, dia hanya terus mengemudikan mobilnya dan berusaha mengabaikan pertanyaan Stella yang dia rasa sangat tidak penting. Jujur, dia sendiri tidak paham Saka ini seperti apa. Dia berusaha untuk mendekat, tapi tampaknya pria itu menciptakan jarak antara mereka. Namun, yang semakin membuat dia bingung, seperti apa sikap Saka yang sebenarnya. I believe in the better days.